Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Al-Surahman dengan NIM 2404030062. Saya akan menjelaskan materi dari awal dan akhir. Materi yang pertama, konsep dasar ekonomi. Konsep keterbatasan. Keterbatasan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan dan sumber daya di mana kebutuhan manusia akan barang dan jasa tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut sangat terbatas. Penyebabnya adanya pertumbuhan penduduk, adanya keterbatasan produksi. Konsep keinginan atau kebutuhan. Keinginan adalah sesuatu yang diinginkan tetapi terkadang tidak termasuk dengan adanya yang sebenarnya kita butuhkan. Contohnya, membeli pakaian yang branded. Manusia membutuhkan pakaian untuk menutupi tubuhnya, tetapi seringkali ingin menginginkan pakaian dari merek terkenal dengan harga mahal yang seharusnya tidak perlu. Kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Contohnya, kebutuhan primer. Kebutuhan ini meliputi makanan dan minuman, pakaian, serta tempat tinggal yang harus dimiliki setiap manusia karena termasuk kebutuhan pokok. Konsep biaya peluang. Biaya merupakan pengorbanan untuk memproduksi suatu barang dan memasarkan sesuatu barang. Jika memproduksi suatu barang maka dinamakan biaya produksi. Jika memasarkan sesuatu barang maka dinamakan biaya pemasaran. Konsep efisiensi. Suatu sistem dianggap efisien secara ekonomi jika faktor produksi digunakan pada tingkat yang setara. Contohnya, sebuah restoran cepat saji menggunakan sistem pemesanan otomatis untuk menyajikan makanan lebih cepat dengan biaya yang masih terjangkau. Otomatis yang dimaksud pesanan seperti lewat aplikasi di HP. Materi yang kedua, teori produksi. Pengertian produksi. Produksi merupakan upaya menerapkan prinsip-prinsip yang dipakai untuk menetapkan kualitas produk yang akan diproduksi oleh penjual. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara input atau faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan output atau barang dan jasa yang dihasilkan. Pengertian kurva produksi. Kurva produksi adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara jual input dan jual output. Jenis-jenis kurva produksi, salah satunya kurva produksi total. Bentuk kurva ini biasanya meningkat pada awalnya, kemudian melambat dan akhirnya menurun. Konsep biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang-barang yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut. Unsur-unsur produksi. Bahan baku, bahan pembantu atau penolong, upah tenaga kerja. Faktor biaya produksi. Sumber daya alam, sumber manusia, sumber daya modal, dan sumber daya pengusaha. Materi yang ketiga, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar klasik yang paling sering digunakan dalam analisis ekonomi. Pasar persaingan sempurna dapat diartikan sebagai bahwa pada setiap pertemuan antar penjual dan pembeli akan terbentuk suatu harga yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Karakteristik pasar. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Produk homogen, yang artinya produk yang ditawarkan oleh semua penjual yang tidak memiliki perbedaan dalam hal kualitas, transparansi informasi. Jadi barang yang akan dijual objeknya jelas, tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Keseimbangan pasar. Persaingan sempurna. Hal ini terjadi ketika penawaran dan permintaan bertemu pada titik tertentu yang menentukan harga dan jual barang yang akan diperdagangkan di pasar. Dan materi yang terakhir, pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan bagian dari pasar persaingan tidak sempurna
Karena pasar monopoli merupakan salah satu interaksi antar permintaan dan penawaran yang hanya mempunyai suatu produsen saja. Karakteristik pasar monopoli hanya terdapat satu penjual. Pada hal ini harga tentu akan dibentuk langsung oleh produsennya tanpa adanya pengaruh dari para pembeli. Keseimbangan pasar monopoli terjadi karena ketika produsen tunggal memaksimalkan keuntungan mereka dengan menentukan harga dan menjual barang yang akan diproduksi. Sekian dari saya, terima kasih.